Jika kita dalam dunia ini tidak mempunyai ilmu yang bermanfaat, tidak mempunyai amal saleh, maka kita seperti orang yang berjalan di kegelapan malam tanpa ada lampu, tanpa ada pelita. Sehingga engkau menunggu akan kematian atau menunggu hari kiamat, maka kita akan masuk dalam golongan firman Allah, barang siapa di dunia ini buta, tanpa ilmu, tanpa amal salih, maka di akhirat pun dia lebih buta. Di akhirat pun dia akan buta dan lebih sesat jalannya daripada di dunia ini. Kesimpulan dari hikmah ini adalah bahwa kita mesti hidup di dunia ini mempunyai dua hal. Satu, ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, dan amal saleh. Sebab dengan itu kita bisa di dalam dunia ini berjalan di jalan yang lurus, di jalan yang benar. Karena kalau kita kada punya ilmu, kada punya amal, seperti orang yang berjalan di kegelapan malam tanpa ada lampu, tanpa ada pelita. Jadi diwajibkan kita menuntut ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Tidak ada uzur, tidak ada alasan, tidak punya ilmu. Andai kata kita di akhirat beralasan dengan alasan kada tahu, itu justru akan menambah azab bagi kita, bukan dapat keringanan. Kenapa kita melakukan ini? Kada tahu, Bang. Justru menambah siksa. Karena kita hidup di tengah-tengah keramaian banyak ulama. Kita hidup muslim sejak dahulu kala, sehingga kada ada lagi uzur yang bisa diterima Allah kalau kita beralasan dengan alasan kada tahu. Jadi kalau orang misalnya melanggar satu hukum Allah, dia berilmu, dia dapat satu siksa. Siksa apa? Siksa melanggar hukum Allah. Nah, kalau orang melanggar hukum Allah karena kada tahu, dapat dua siksa. Satu, siksa dia kada tahu, meninggalkan menuntut ilmu. Yang kedua, siksa melanggar hukum Allah. Nah, jadi jangan berpikiran baik kada tahu. Mun tahu kada memakai juga baik kada tahu. Justru kalau kita kada tahu, ditambah lagi melakukan pelanggaran karena kada tahu, dapat dua hukuman. Karena kewajiban manusia itu dua, menuntut ilmu dan beramal saleh. Orang yang menuntut ilmu melanggar hukum Allah, dia sudah satu melaksanakan kewajiban menuntut ilmu. Tinggal lagi dia kada mengamalkan. Nah, kalau orang kada punya ilmu, dua pelanggaran. Satu, dia melanggar meninggalkan ilmu. Yang kedua, melanggar hukum Allah. Jadi kada ada alasan kenapa ikam sembahyang kayak ini caranya. Kada tahu, Bang. Kada ada alasan. Kada ada alasan. Bahkan menambah hukuman. Lain halnya kita mu'allab. Nah, kita mu'allab. Orang hanyar masuk Islam. Nah, orang hanyar masuk Islam. Banyaknya melanggar hukum Allah. Karena hanya masuk Islam. Belum banyak lagi pengetahuan tentang ilmu. Nah, ininya mati. Dihisap oleh Allah. Kenapa kada tahu? Orang hanya masuk Islam. Nah, ini dibenarkan. Nah, ini dibenarkan oleh Allah. Jadi itu uzur yang bermanfaat. Uzurnya diterima oleh Allah. Yang kedua, uzur yang bermanfaat itu uzur orang-orang yang hidup turun-temurun di hutan. Nah, orang yang hidupnya turun-temurun di hutan belantara. Banyak kada mengenal hukum Allah. Di situ kada ada ulama, kada ada da'i. Nah, dia banyak kada tahu hukum Allah. Melanggar hukum Allah dengan alasan kada tahu, itu diterima oleh Allah. Jadi artinya kalau kita hidup di keramaian, hidup seperti kita, kepada kita kada tahu, nah itu memberatkan hukuman kita. Nah, karena kita hidup sudah Islam sejak dahulu kala, ditambah lagi kita hidup di tengah-tengah banyaknya orang-orang yang berilmu. Jadi wajib mutlak kita menuntut ilmu agama itu. Jadi ilmu agama yang dituntut itu yang utama, ilmu agama yang berkaitan dengan fardu ain. Ini mau kada mau mesti dituntut ilmu yang berhubungan dengan i'tikad, tauhid.
ilmu yang berhubungan dengan amal ibadah sehari-hari, wudhu, sembahyang, menghilangkan najis, mesti tahu. Tidak ada alasan untuk tidak tahu. Nah, kayak apa sembahyang, kalau terjadi ini kayak apa caranya. Kalau sembahyang kita ragu-ragu 3 atau 4, nah kayak apa ilmunya, mesti tahu. Kalau kita mau ikut imam, tahu-tahu imam tak kali 5 rakaat, kita di belakang kayak apa caranya, apakah 4 naik 5 atau kayak apa, mesti tahu. Nah, kalau ada tahu, kita justru mendapatkan celaan dari Allah. Karena hidup di tengah-tengah orang banyak berilmu di kampung kita ini semua itu hidup di tengah orang berilmu. Mesti bertakun. Nah, mesti kita bertakun. Kayak apa hukumnya sembahyang berjamaah kalau kayak ini terjadi? Kan banyak yang bingung. Imam misalnya 5 rakaat, di belakangnya macam-macam, ada yang berdiri, ada yang berduduk. Nah, karena kada tahu apa yang mesti dilakukan. Padahal itu ilmu yang wajib diketahui. Ini urusan ibadah fardu. Imam ketika tasawuf awal, imam 2 rakaat, Allahu Akbar naik. Di belakangmu camu, ada yang berdiri, ada yang tetap tasawuf awal. Kenapa? Karena kada tahu apa yang mesti dilakukan kalau imam lupa tasawuf awal. Imam tertinggal kunut, Allahu Akbar sujud. Mestinya kunut nih. Nah, di belakang macam-macam. Ada yang lupa sujud, ada yang kunut surangan, macam-macam. Nah, itu ilmu yang wajib diketahui. Karena itu ibadah kita sehari-hari. Ini mesti bujur-bujur tahu. Supaya sembahyang kita itu mempunyai lampu, mempunyai ilmu, pengetahuan. Nah, orang yang dalam dunia ini kada punya ilmu, kada punya amal salih, otomatis di akhirat pun dia akan kesulitan. Mana menuju jalan yang bujur, mana jalan yang ke neraka. Nah, itu pun dia buta. Wa adallu sabila, dan lebih sesat lagi jalannya di akhirat itu. Kafa bin najati minan nari masubatan wa kafa bi hirmanil jannati uqubatan. Cukuplah dengan selamat daripada neraka sebagai ganjaran atau balasan. Kita nih misalnya taat kepada Allah, lalu mati kita itu selamat daripada neraka, belum lagi ke surga. Nah, selamat dari neraka itu sudah cukup sebagai ganjaran, sudah luar biasa, sudah luar biasa. Cukup dengan selamat dari neraka itu sebagai balasan. Muka surga itu sudah di luar kisah, apalagi arti kita misalnya di akhirat diputuskan ke neraka kada, ke surga kada, sudah untung. Nah, sudah untung. Kafa bin najati minan nar masubatan. Wa kafa bi hirmanil jannati uqubatan, dan cukuplah dengan kegagalan masuk surga itu sebagai hukuman. Jadi orang yang gagal masuk surga itu sudah merupakan hukuman. Walaupun dia selamat dari neraka, tapi kada ke surga itu sebagai hukuman sudah sebelumnya. Walaupun dia untung, cuma masih orang yang dihukum. Jadi misalnya di akhirat ini mati ke neraka kada, ya sudah syukur di situ. Cuma kalau kada ke surga itu jadi hukuman jadinya. Karena melihat orang-orang di A'raf itu, dia melihat bagaimana keindahan surga, melihat bagaimana kenikmatan surga. Tapi kada kawa ke sana. Nah, dia merasa rugi, merasa jadi hukuman. Begitu melihat ke kiri, neraka. Bagaimana pedihnya azab neraka, bagaimana sakitnya siksa. Lalu dia sudah merasa keuntungan. Nah, dia orang di Arab itu kalau mereka kiri ya merasa untung. Tapi kalau melihat ke kanan, melihat surga itu merasa seperti dihukum. Di Arab. Nah, siapa orang-orang di Arab semalam itu ialah orang-orang yang mati fisabilillah, tapi dia ada menzalim hamba Allah. Atau dia fisabilillah, tapi dia durhaka kepada orang tuanya. Nah, dengan sebab dia sabilillah, dia haram masuk neraka. Dengan sebab dia menzalim ada orang lain, dia haram ke surga. Lalu di tengah-tengah diandak di Arab itu. Sebelum akhirnya diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-alamu bi asrihi mutalashin wa huwa fil haqiqati la syai'a. Alam ini, alam semesta ini dengan keseluruhannya mutalashin, binasa, hancur.
Wa huwa fil haqiqah, dan itu alam sebenarnya memang la syai'a, tidak ada sesuatu. Di alam memang sebenarnya ada. Cuma diadakan oleh Allah. Nah, sesuatu yang diadakan oleh Allah ngarannya muhdas, ngarannya baharu. Setiap yang baharu itu pasti akan kembali kepada asalnya, yaitu tiada. Nah, kembali kepada asalnya tiada. Langit, bumi, gunung, termasuk manusia. Ini muhdas baharu. Kayaknya semuaan itu habis. Hanya Allah yang maha ada. Di situ Allah berfirman, nah sekarang biar Tuhan siapa yang sebenarnya menjadi raja itu. Sudah habis semua alam semesta, tidak ada apa-apa lagi. Malaikat semuaan sudah matian. Termasuk Israel pun sudah mati. Sehingga Allah berfirman, nah siapa sebenarnya pemilik kerajaan itu? Lillahil wahidil qahhar, hanya milik Allah yang maha esa, yang maha memaksa. Jadi alam ini seluruhnya binasa, memang pada hakikatnya berasal dari tiada sesuatu. Lalu diadakan oleh Allah dan dikembalikan kepada tiada. Mir rahmati rabbika bika an hajabaka anhu, daripada kasih sayang Tuhan engkau dengan engkau, bahwa dia dinding engkau daripadanya. Jadi termasuk daripada rahmat Allah dengan kita, bahwa kita ini didinding Allah daripada menyaksikan Allah di alam dunia. Allah itu maha suci daripada terdinding. Karena Allah itu maha besar. Karena ada yang lebih besar daripada Allah. Maka mustahil kalau ada sesuatu yang bisa mendinding Allah. Nah, dinding itu biasa kan lebih besar daripada yang didindingi. Amunnya gandang yang didindingi, kada dinding ngarannya. Nah biasa dinding itu lebih besar daripada yang didindingi. Jadi lindung jadinya, ada kelihatan. Nah Allah itu maha besar. Tidak ada satupun yang bisa mendindingi Allah. Nah dinding itu letaknya pada mata kita. Pada mata Allah ciptakan dinding itu di mata kita. Di mata kita. Jadi dinding itu andaknya bukan di pihak Allah. Dinding itu andaknya di pihak kita. Nah, kalau Allah ada kau di dinding, Allah ada kau di dinding. Dinding itu pasti andaknya di pihak kita. Matahari mengeluarkan cahaya siang. Kalau yang bisa mendindingi matahari, kecuali kita menutup mata. Nah, hanya terdinding matahari daripada kita. Nah, Allah pun demikian, lebih daripada matahari. Matahari ciptaan Allah, pencipta lebih daripada matahari. Allah maha suci daripada didinding oleh sesuatu. Cuma Allah jadikan pendinding itu pada diri kita. Sehingga kita tidak bisa menyaksikan Allah. Dan itu rahmat Allah bagi kita. Rahmat Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Alamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa." Manakala Allah bernampak, menurut ahli tafsir, berupa cahaya Allah. Cahaya belum Allah. Cahaya Allah itu muncul sebesar separuh anmulah. Kayak ini separuh anmulah nih. Setengah ujung jari. Muncul cahaya Allah. Maka gunung itu menjadi luluh lantak. Gunung hancur. Dan Nabi Musa pun tersungkur pingsan. Nah, coba kalau kita manusia, kalau Allah kada jadikan dinding pada mata kita untuk menyaksikan Allah, kita akan hancur. Manusia ini lebih lemah daripada gunung. Gunung yang mana Allah bertajalli kepadanya hancur. Musa yang hanya melihat kejadian itu pingsan besok. Jadi itu rahmat Allah. Rahmat Allah kepada kita, bahwa kita ini dijadikan Allah satu pendinding ada. Nah, sehingga kita tadi bisa langsung di alam dunia ini menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lain halnya di surga, nah di surga sudah berubah bentuk manusia ini. Sudah diberikan Allah kekuatan dalam surga itu untuk bisa langsung menyaksikan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah di surga, sudah dicabut hijab pada mata kita. Kita bisa langsung melihat Allah itu di surga kejadian. Iya.
Al-ifratu fil amri ayatun 'alal masiri bihi ila tafrit. Bermula melampau batas pada perkara, tanda atas jadilah pada perkara itu kepada kurang biris. Sudah dijelaskan mirip-mirip dengan ada hikmah yang sebelumnya. Setiap sesuatu yang melampau batas, itu kena ujung-ujungnya kita kada biris lah. Nah, ujung-ujungnya kada biris. Ahabul amal ilallah adwamuha wa in qalla. Paling disukai Allah amalan kita itu yang mudawamah sekalipun sedikit. Nah, itu Allah paling suka amalan itu dari kita yang terus-menerus walaupun sedikit. Nah, kita bisa berzikir 1000, sedikit 1000 itu. Tapi hari-hari, hari-hari 1000 la ilaha illallah 1000. Allah lebih suka itu daripada kita berzikir 10.000 sehari. Tapi seminggu aja itu kada berzikir lagi. Dan zikir yang sedikit tapi terus-menerus itu berbekas dalam membersihkan hati kita. Nah, berbekas dalam membersihkan hati kita. Daripada kita berzikir 10.000, tapi kita perai. 10.000. Right. Nah, itu kada berbekas dalam hati kita. Jadi faidah-faidah zikir itu untuk membersihkan hati, faidah zikir untuk mengundang sifat-sifat terpuji, kada dapat. Karena zikirnya kada berbekas. Tapi kalau 1000 sehari, 1000 sehari, nah itu berbekas. Nah, yang kayak banyu segayung. Di sini batu, prak segayung tumpah ke batu. Kada apa-apa ya betul itunya. Tapi kalau segayung diulas tunggu titikan, tapi tiap hari. Batu sehari tek kada berhampihan. Sebulannya habis segayung tadi kan bebekas tuh batu itu. Nah, sedikit aja cuma terus-menerus bebekas. Batu itu ada bekas gugurunya banyu kelihatan. Kalau kita ruak segayung ke batu kada ada apa-apanya. Nah, itulah amalia kita yang kada terus-menerus macam itu. Kada ada manfaatnya. 1000, 10.000 sehari berzikir, 10.000 berzikir. Tapi enggak situ aja. Ini malam Jumat hanya harap 10.000 seminggu sekali. Lebih baik kita 1.000 aja sehari. Seminggu biar 7.000 jadinya. Lebih baik daripada seminggu sekali 10.000. Nah, itu lebih disukai oleh Allah. Karena lebih cepat dalam hal ta'asur atau taksir memberi bekas dalam hati. Amalan apapun. Bagaimana kayak obat makin berbahaya lagi. Sakutak obat rak sekali minum kematian kita. Ya mau tunggu bigian sebiji, isop sebiji, nah membaat kalau kesehatan kita. Nah sama amalan pun demikian. Man madahaka inda ridaihi bima laysa fika, dhammaka la mahalata inda ghadabihi alaika bima laysa fika. Barang siapa yang memuji engkau ketika dia senang dengan engkau, dia puji dengan sesuatu sifat mulia yang tidak ada pada diri engkau, maka dia akan mencela pasti ketika marahnya dia atas engkau dengan sesuatu yang tidak ada pada diri engkau. Sebaliknya arti, orang itu begitu senang lawan kita, dia memuji kita habis-habisan dengan pujian yang sebenarnya kada ada pada diri kita. Nah, orang yang macam ini potongannya bilanya sarik lawan kita, kayaknya mencela kita dengan sifat-sifat yang sebenarnya kita kada bersifat itu juga. Sama aja balikannya. Nah, sama orang yang manjur atar lawan kita, ini orang yang manjur atar juga ke sebelahnya. Bukan berbeda, dan kelakuannya sama aja. Bila ada orang yang manjur atar lawan kita, ini orang akan manjur atar kepada orang yang memusuhi kita. Nah, jadi orang yang memuji kita ketika dia senang dengan kita, dengan puji-pujian yang kada kita miliki, nah kalau dia marah dengan kita, ia pun akan mencela kita dengan sifat-sifat yang kada ada pada diri kita. Nah, man madahaka inda ridaihi bima laysa fika, dhammaka la mahalata inda ghadabihi alaika bima laysa fihi. Idza anastu min khillin jafaha fala ajfuhu wa in huwa qad jafani walakinni ufariquhu birifqin
wa umsiku an tanawulihi lisan. Idza anastu min khillin jafa'an, bila aku merasa dari kawanku sesuatu kerenggangan, aku ini merasa direnggangi oleh kawan. Apabila aku merasa direnggangi oleh kawan, maka aku tidak merenggangi dia, sekalipun dia telah merenggangi aku. Tetapi aku menjauhi dia dengan cara yang lemah lembut. Dan aku tahan mulutku daripada menggunjing dia. Ini kelakuan orang-orang yang mulia. Akhlakul kuramah. Akhlak orang yang mulia seperti itu. Bila merasa kawannya itu menjauhinya, ini kadang menjauhinya. Tetapi secara perlahan dia jauhi. Dan dia tahan lisannya daripada menggunjing dia. Al-dzikru lillah magnatisul qulub. Yajzibuha bi khasiyatihi min mawatinil ghaflati ila awalimil ghuyub. Bermula az-zikru lillah, zikir bagi Allah. Zikir ini sesuatu yang sangat umum. Zikrulillah. Baik itu tahlil la ilaha illallah, baik itu tasbih subhanallah, baik itu hauqalah la haula wala quwata illa billah, atau istighfar astagfirullah, atau apalagi misalnya hasbunallah wa ni'mal wakil, macam-macam, atau baca Quran, atau membaca kitab yang menjelaskan hukum-hukum Allah, atau tafakkur di ayatillah, tafakkur tentang tanda-tanda keagungan Allah, semua itu disebut zikir. Semua dikatakan zikir. Salawat kepada Nabi masuk bagian dari zikir. Az-zikrulillah. Zikir itu magnatisul qulub, besi berani hati. Dengan kekhususan zikir, menarik dia zikir akan hati dengan kekhususan zikir daripada tempat-tempat lalai kepada alam gaib, alam yang tidak bisa dipandang oleh panca indera manusia. Jadi artinya ucapan kita misalnya Allah, Allah atau la ilaha itu laksana wasi berani. Dihendak ke dalam hati. Lalu ini menariki apa-apa nang kada bagus di dalam hati. Nah, ini zikir seperti itu. Di dalam hati kita ada sifat-sifat nang kada bagus. Nah, ini dia ada zikir. Ini menariki. Kan masih berani jam itu. Masih berani jam itu. Misalnya ada sesuatu di wadah kita mesti ditarik, ya paling nyaman pakai wasi berani. Nah, ini loncatan, nama yang ditariknya itu ke bertikap ke wasi berani tadi. Itulah khasiatnya zikir. Menarik dia akan hati dengan khasiatnya zikir dari tempat-tempat yang lalai kepada awalimil ghuyub. Jadi fungsi zikir ini ada dua. Fungsi zikir ini satu, membersihkan hati. Nah, yang kedua, zikir ini memperhiasi hati. Paling-paling beda zikirnya. Paling-paling beda zikirnya. Misal zikir untuk membersihkan hati, ya istighfar misalnya, astagfirullahaladzim. Itu zikir untuk membersihkan misalnya. Sedangkan zikir untuk misalnya memperhiasi hati, bisa tahlil, la ilaha illallah, atau salawat kepada Nabi. Jadi zikir itu khasiatnya membersihkan sesuatu yang sifatnya lalai daripada hati. Dan zikir itu bisa membawa seseorang kepada alam gaib. Membawa ke alam gaib itu apa? Misalnya dengan zikir itu dia dibukakan Allah bisa melihat rupa-rupa malaikat dan umpamanya. Malaikat itu termasuk bagian dari alam gaib. Alam yang kada bisa dijangkau dengan panca indera. Alam gaib. Atau dia bisa paham, dia bisa mengerti tasbihnya hewan-hewan.
Seperti dikatakan oleh para nabi, oleh para aulia Allah, bahwa kalau burung itu zikirnya ini, kalau ayam itu zikirnya ini, kalau kambing berarti zikirnya ini. Nah itu yang paham itu ada akibat daripada orang yang zikirnya banyak. Zikirnya banyak, karena zikir itu tadi bisa membawa kita kepada alam gaib. Wa ya'lamu ma fil qubur, dan tahu apa yang dalam kubur. Nah, dalam kubur termasuk alam gaib. Kada kawa dilihat, didengar dengan panca indera. Di kubur ini orang dipukuli, kalau kita mendengarkan kada kawa, karena sudah lain alam, ini alam gaib. Itu mayit begitu diletakkan di kubur, ditutup dengan tanah, sudah pindah alam. Ada alam muluk wasyahadah, sudah masuk kepada alam gaib. Jadi kada kawa lagi di mata telinga kita berfungsi. Nah, orang-orang yang banyak zikir ini, dia bisa mengetahui keadaan orang yang dalam kubur. Apakah dia sedang dalam kenikmatan atau dia dalam azab Allah. Nah, seperti Nabi SAW, nah, beliau berjalan-jalan di Madinah, lalu melihat ada dua kubur. Nah, ya Nabi ini yang dua kubur sedang disiksa dalam kubur. Nabi tahu. Nah, ini sudah masuk dalam awal imil quyuh. Nah, ya Nabi ini dua kubur ini disiksa nih. Disiksa. Lalu disuruh Nabi sahabat mencari pelapah kurma yang masih hijau. Nah, dibelah Nabi pelapah kurma, diandak sedin kasih ini sebuting, kasih ini sebuting. Nah, Nabi ini pelapah kurma akan meringankan azab dua orang di dalam kubur ini. Karena ini pelapah kurma yang masih hidup itu ada tasbihnya, ada zikirnya. Sehingga dengan zikir itu turun rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah, kalau kita di kubur siapapun, kita baca Quran, baca sholawat. Nah itu dalam kubur ini nyaman, dapat rahmat. Walaupun kita kada bertujuh untuk rep ini sekalipun. Kita bisa ada di muka kubur kuitan kita atau siapa, kita bacakan Yasin. Walaupun baca Yasin warat, kada ada doa apa-apa. Nah, dalam kubur sudah dapat rahmat Allah. Karena bacaan Yasin kita di atas kubur itu. Mereka mengambil dalil dari pelapah kurma tadi. Nah itu yang dipahami dan diamalkan oleh ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Artinya pelapah kurma aja bertasbih, nang kita ada mendengar tasbihnya bermanfaat lawan dalam kubur, apalagi manusia. Nah, nang kau didengar bacaan Qur'annya, kau dilihat orangnya, pasti lebih lagi akan bermanfaat kepada di alam kubur. Jadi kalau di kubur itu kita kada perlu. Artinya kada disyaratkan doa. Cukup kita baca Quran di kubur, sudah sampai dah ke orang yang di bawah kubur itu, apa rahmat yang kita baca itu. Nah, lain hal di rumah. Nah, kalau kita baca Quran di rumah, anak menghadiahkan pahalanya pak orang yang di kubur, nah itu perlu doa. Berdoa maka, ya Allah, nah, dengan kemurahan Engkau, dengan rahmat Engkau, pahala yang hamba baca daripada Quran ini, mohon disampaikan kepada roh Fulan bin Fulan. Nah, itu kalau kita baca di rumah. Kalau kita baca di rumah, ada sampai ke kubur sana. Tapi kalau kita dengan doa, nah bisa sampai. Nah, jadi lain. Itu keistimewaannya orang membaca Quran di atas kubur dengan orang yang hanya sekedar di rumah mengirim. Orang baca Quran di atas kubur, zikir di atas kubur, salawat di atas kubur, langsung masuk ke kubur rahmatnya. Walaupun tanpa ada doa apa-apa. Jadi zikir itu banyak mempunyai fungsi. Antara lain fungsinya menghilangkan sifat-sifat yang kada baik dalam hati, dan juga bisa membawa kita kepada awalimil ghuyub, kepada alam yang gaib tadi. Sahabat dan jamaah Tuan Guru yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, hati kita sering kotor karena dosa. Setiap maksiat meninggalkan noda hitam di dalam hati. Jika dibiarkan, hati menjadi keras dan jauh dari Allah. Namun ada zikir yang ringan tapi dahsyat, yaitu istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa siapa yang memohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh, Allah akan mengampuni dosanya walau sebanyak buih di lautan. Istighfar akan menghapus dosa, akan membersihkan hati, akan menenangkan jiwa, dan akan membuka pintu rezeki. Amalkan minimal 100 kali sehari dengan hati yang menyesal dan niat tidak mengulanginya lagi. Semoga Allah membersihkan hati kita dan mengampuni seluruh dosa kita.
Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.